Terima kasih buat kita semua, buat teman-teman pemuda sudah hadir pada sore hari ini di gereja, walaupun dengan cuaca yang kurang mendukung. Kami datang dari 9 sampai pasar-pasar, tapi demi dan untuk kita punya persatuan, dan paling penting hari ini kita mau sama-sama merayakan hari Valentine. Dan sebentar ada beberapa kegiatan. Nah, nanti akan kita pandu lagi. Nah, yang pertama kita ibadah saja. Oke. Tadi ada bisikan sih dari Kakak Vikaris, bilangnya kasih penjelasan sedikit tentang hari Valentine. Nah, yang kalau secara umum sih tanpa kita baca di Google dan kita tahu ya, hari Valentine itu terjadi di tanggal 14 Februari dan artinya hari kasih sayang. Ya, kasih sayang ya bisa dengan siapa saja, dengan teman, dengan keluarga, orang tua, mungkin ada yang punya bestie, begitu. Dengan sesama. Mungkin saya kasih penjelasan sedikit tentang hari Valentine. Hari Valentine atau dalam bahasa Inggrisnya, mohon maaf kalau ada salah, Valentine Day, itu juga disebut sebagai hari kasih sayang yang tidak dirayakan pada tanggal 14 Februari. Jadi ini berasal dari hari pesta Kristen yang untuk menghormati satu atau dua martir Kristen bernama Santo Valentinus. Jadi kata Valentine ini diambil juga dari nama dari Santos Valentinus. Dan melalui tradisi rakyat menjadi perayaan percintaan yang signifikan dalam budaya, agama, dan komersial banyak di beberapa bagian dunia. Seperti itu. Begitu penjelasan singkatnya tadi. Nah, daripada terlalu lama-lama, kita langsung saja. Untuk lebih karena ini hari kan kita rayakan memang di gereja, dan untuk supaya ada lengkap, kita akan mulai dengan ibadah. Nanti untuk acara selanjutnya setelah ibadah, mungkin yang beribadah kakak? Oh, menyanyi? Oke. Oke. Mungkin ada lagu dari teman-teman, satu lagu apa yang pas buat hari ini? Asik.
saudara, atau juga kita punya opa, atau juga yang ada pacar. Kadang ada kasih pacar daripada orang tua. Ada banyak kita juga orang. Bagaimana apakah teman-teman setuju dengan setiap orang memiliki salah satu orang yang saya kasih? Setuju? Setuju semua ya? Oke. Kalau itu benar atau itu betul, apa alasan kita mencintai atau menyayangi seseorang? Apa alasan kita atau indikator kita mencintai atau menyayangi seseorang? Satu-satu, ayo tidak. Yuk. Kita memberikan yuk, silakan. Ada lagi? Ayo jawab. Apa alasan kita mencintai atau menyayangi seseorang? Bisa aja dia bilang mungkin karena dia sering baca kopi sama di rumah. Bisa saja. Mungkin masih ada dari teman-teman. Tidak ada. Jika demikian, dari alasan yang sudah teman-teman jabarkan tadi, pentingkah alasan mencintai? Pentingkah itu alasan kita mencintai? Penting? Penting ya. Kalau itu penting, apa pentingnya alasan dalam mencintai atau menyayangi? Kalau memang dia penting, apa dia penting? Ada? Ayo. Ada? Penting ya. Penting ya. Dia penting. Oke. Dari penjabaran teman-teman tadi, bagaimana jika alasan-alasan itu? Jika alasan-alasan itu tidak ada. Jika alasan bahwa misalnya dia bilang saya cintai orang karena dia baik sama saya sayang sama orang tua karena dia rajin perhatian sama saya sayang sama orang tua karena dia rajin kasih uang jajan, saya sayang misalnya, tapi semua sudah pasti sukenan dengan pacaran ya, hampir karena kita mau. Jadi kita sayang dia karena ini, karena apa, karena dia, karena dia. Tidak benar. Bagaimana kalau dia apakah kita tidak mencintai kan? Dari penjelasan teman-teman tadi, sekarang kita kembali dalam bacaan kita. Kita akan menjawab sebentar. Apa kata teks pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 tentang cinta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, cinta dan kasih adalah dua hal yang relatif sama. Cinta dan kasih itu relatif sama. Kenapa saya sering menggunakan istilah cinta dan kasih? Karena dia relatif sama. Dalam bacaan kita menjelaskan bahwa bagaimana Allah mencintai manusia atau mengasihi manusia. Saya bagi dalam 3 bagian khusus di penafsiran. Yang pertama tentang bagaimana tentang Allah, tentang Yesus, dan tentang sesama tentang manusia. Yang pertama, Allah yang luar biasa, Allah yang melampaui pengalaman manusia, atau Allah yang transenden. Allah adalah kasih atau Allah adalah cinta. Dalam teks menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya harus mengasihi, karena manusia sendiri berasal dari Allah yang kasih. Dalam teks bacaan utama ini menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya harus mengasihi. Karena apa? Dia kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang menyangka bahwa ia merupakan bagian dari Allah kalau dia tidak mengasihi. Karena semua makhluk hidup berasal dari Allah dan karya Allah. Jadi sudah semestinya manusia mengasihi sesama kita. Dan kalau itu tidak terjadi, pasti ada konsekuensi. Kalau yang kedua, terbukti tentang Yesus, terbukti bagaimana kasih Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai penyampaian bagi dosa-dosa manusia. Itu tidak sangka Allah dan kebenaran. Dan di dalam Yesus, manusia makin mengenal Allah dan kasihnya, karena ada jawaban di surat Al-Ma'idah. Dan
yang tidak manusia. Oleh karena itu sebagai manusia yang akan kita dituntut untuk menyadari sifat yang